wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya salam sehat bagi kita semua dalam situasi dan kondisi pandemi COVID seperti ini. Yang kami hormati Profesor Tumanggor selaku pengampu mata kuliah Hukum Investasi dan Penanaman Modal. Saya Catur Susanto, mahasiswa Magister Ilmu Hukum dengan NIP 2002 1940. Pada siang ini akan menyampaikan sekilas terkait bagaimana prospek penanaman modal asing yang ada di Indonesia. Tentunya penanaman modal asing di Indonesia ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama terkait tujuan adalah bagaimana tentunya untuk meningkatkan produktivitas yang berdampak pada peningkatan pendapatan nasional dalam bentuk PDB maupun dalam peningkatan ekspor. Dasar hukum dari penanaman modal asing itu yang pertama yaitu Undang-Undang 25 2007 tentang permodalan, penanaman permodalan. Yang kedua adalah PP nomor 45 tahun 2008 tentang pedoman insentif pemerataan kemudahan penanaman modal di daerah. PP 62 2008 tentang perubahan atas PP nomor 1 2007 tentang fasilitas pajak penghasilan penanaman modal di bidang usaha tertentu atau daerah tertentu. Perpres 90 tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan tentunya melalui Perpres 27 2009 tentang PTSP di bidang penanaman modal, dan terakhir adalah Perpres 36 2010 tentang bidang usaha terbuka dan tertutup dengan persyaratan bidang penanaman modal. Bagaimana kondisi penanaman modal asing di Indonesia tahun 1966 sampai 1982 ini tentunya banyak mengalami adanya sebuah turbulensi atau kenaikan dan juga tentunya penurunan karena beberapa hal atau faktor, yaitu antara lain yang pertama, sejak pasca kolonial 45 Indonesia telah menarik namanya foreign direct investment, dan terakhir dengan diterbitkannya Undang-Undang 10 tanggal 10 Januari 67, yaitu memberlakukan Undang-Undang nomor 1 tahun 67 tentang penanaman modal asing, disusul dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 68 tentang penanaman modal dalam negeri. Penanaman modal asing di Indonesia tahun 1983 sampai 1987 ini secara tren tahun 83 sampai dengan tahun 96 mengalami tren kenaikan, dan tahun 97 ketika dipengaruhi adanya krisis ekonomi mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ini juga berpengaruh karena ekonomi domestik maupun di ekonomi global yang mengalami penurunan, sehingga tentunya berpengaruh pada modal yang sangat besar, dan defisit neraca pembayaran bertumbuh sangat pesat. Ini diartikan sehingga sebelum krisis keuangan dimulai ini telah dicabut. Yang ketiga adalah bagaimana penanaman modal asing di Indonesia tahun 98 sampai 2020. Kondisi 98 mulai mengalami rebound sampai dengan tahun 2000, dan ini mengalami fluktuasi sampai dengan tahun 2008. Ini juga mengalami penurunan karena adanya krisis ekonomi global. Nah, untuk selanjutnya tahun 2008 sampai 2014 kondisi penanaman modal asing di Indonesia juga mengalami tren yang mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2013, dan 2014 mengalami penurunan. Nah, kondisi saat ini tentunya penanaman modal khususnya baik itu PMDN maupun PMA itu diharapkan oleh pemerintah dalam rangka untuk mendorong stimulus pembangunan dan juga pertumbuhan ekonomi. Tentunya penanaman modal itu sendiri, khususnya penanaman modal asing, ada dampak positif maupun dampak negatifnya. Secara dampak positif memberikan keuntungan tentunya mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua adalah pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah teknologi juga akan berjalan. Keempat tentunya berpengaruh pada peningkatan ekspor, dan juga kelima adalah bagaimana stabilisasi terhadap nilai tukar rupiah. Enam tentunya ada arus modal yang lebih baik, dan juga ini akan berpengaruh pada
penciptaan pasar yang lebih kompetitif dan juga iklim ekonomi yang lebih kondusif. Di satu sisi penanaman modal, khususnya penanaman modal asing, membawa dampak negatif atau kerugian. Yang pertama adalah tentunya adanya hambatan investasi dalam negeri, itu juga berpengaruh. Yang kedua adalah risiko dari perubahan politik itu sendiri. Yang ketiga juga akan berpengaruh pada nilai tukar yang cenderung negatif. Yang keempat ada biaya yang lebih tinggi. Yang kelima, bagaimana ketidakberlangsungan ekonomi yang ada karena diintervensi oleh modal luar. Dan keenam, tentunya adanya perampasan atau penghisapan sumber-sumber ekonomi. Dan ketujuh, ini adalah dapat dikatakan juga sebagai bagian dari kolonialisme ekonomi modern, dan juga akan memberikan dampak bagaimana performa kinerja perekonomian nasional yang akan terganggu dari sisi investasi dalam negeri. Pada tahun 2021 ini ada perubahan kebijakan yang sangat besar oleh pemerintah, khususnya dari Presiden Jokowi, bahwa bagaimana untuk mendorong penanaman investasi baik itu PMDN maupun PMA melalui perubahan struktur kelembagaan yang semula ditangani atau dihandle oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Saat ini terbit atau lahirin kementerian baru, yaitu Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Tentunya ada harapan-harapan besar bagi pemerintah dengan adanya lembaga baru ini akan semakin memperkuat eksistensi investasi baik itu dalam maupun luar negeri secara lebih kondusif, sehingga nanti akan membantu atau mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.